Kemarin apa yang diperkirakan dari BMKG itu sesuai dengan perkiraannya. Jadi pada minggu ke-3 bulan Januari sampai dengan minggu ke-2 bulan Februari itu puncaknya di wilayah utara, dan wilayah Jawa bagian utara. Nah, di situ diantaranya juga sekeliling Pantura itu banyak terjadi curah hujan yang cukup deras, kemudian ditambah lagi petir dan angin. Sementara siklon angin itu sudah bergeser, sesuai BMKG itu sudah bergeser ke wilayah Australia yang dulunya berdekatan dengan dua siklon angin itu di Khatulistiwa. Yang satu itu bergerak ke arah Filipina, yang satunya bergerak di Australia. Namun pusaran di sini masih ngikut atas pusaran angin itu. Nah, itu juga akan berdampak dengan curah hujan. Ini Pak, soal curah hujan Pak, kita kan sudah lihat dari Kabupaten Pekalongan, ya, ramai di sosmed dan ramai pemberitaan, ya, dan Kabupaten Batang. Ya. Karena kan di Kota Pekalongan sendiri kan terkenal dengan suatu simpanan umbakan air ya. Ya. Nah, untuk di tahun ini bagaimana Pak curah hujan yang terkenal dengan sudah, ya, banjir di daerah, ya, kabupaten? Curah hujan yang turun di Pekalongan juga sama dengan daerah kabupaten. Kemudian di sini juga mendapatkan air kiriman yang memang hilirnya itu, hulunya di sana, hilirnya di sini kan gitu. Ya. Nah, sehingga kita juga akan menerima dampak dari arus air yang mengalir dari sisi selatan, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan. Nah, alhamdulillah dengan program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, kita dapat mengurangi risiko dari bencana banjir itu. Memang beberapa saat ada titik-titik tergenang, namun paginya sudah surut kembali, sehingga tidak sampai menang sampai berhari-hari. Nah, untuk tanggul-tanggul yang di Kalimbremi, ya, atau di itu bagaimana Pak untuk sekarang ini? Untuk yang di wilayah kota, alhamdulillah masih terkendali. Nah, yang justru kita khawatirkan itu yang kemarin yang terjadi jebolnya tanggul sungai Meduri Mremi yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang dimungkinkan bisa berdampak di kota seperti akhir tahun kemarin, yaitu di bulan Desember. Itu kalau kita lihat di tahun kemarin Pak, ya, curah hujan di bulan-bulan ini, ya, itu kan terkenal di daerah Kelurahan Bandengan, Ramasari, ya, Kraton, itu kan banjir Pak, kiriman-kiriman air yang dari selatan. Ya. Nah, untuk ini itu ada tergenang nggak Pak? Enggak, alhamdulillah tadi malam memang tergenang, tetapi paginya sudah surut. Itu yang salah satu dari dampak program pemerintah yang dilaksanakan dengan sistem pompa dan sebagainya, alhamdulillah bisa teratasi. Nah, cuma kita kesiagaan kita yaitu yang air kiriman dari daerah perbatasan itu, seperti kemarin lainnya tidak hujan, tidak apa, karena air rob masuk dari wilayah kabupaten, masuk terdampaknya di Kota Pekalongan. Demikian. Nah, terkait dengan kejadian-kejadian semalam, kebetulan semalam saya standby di markas di kantor. Saya juga dimintai bantuan tenaga, yaitu relawan. Tadi malam sekitar 15 orang kalau tidak keliru, 3 mobil dengan 2 perahu. Koordinasi dengan BPBD Kabupaten Pekalongan, tim kita ditempatkan di Kedunguni, di Kranji, sama di Wonokringgo. Nah,
Pekalongan di itu sini masih rame, terkendali, tapi ya. di kota Pekalongan aman. Terkendali. Semalam sekitar jam 10 malam itu Kali Bremi sudah kares pada tanggul. Kita sudah khawatir juga, sudah siaga karena jangan sampai di sisi selatan hujan lagi, ini pasti luber, pasti melimpas. Ya, itu sekitar itu yang kena. Namun paginya sudah surut kembali. Untuk daerah timur sendiri Pak, yang di kawasan di Sungai Kalibangar itu apa ada yang banjir atau gimana? Alhamdulillah enggak. Jadi untuk kota sendiri semua aman terkendali Pak ya? Aman. Pekalongan sendiri, langkah-langkah apakah yang akan dilakukan BPBD Kota Pekalongan Pak dalam antisipasi penanggulangan bencana yang lagi viral ini Pak? Oh ya, langkah yang telah dilaksanakan di dalam penanggulangan bencana di Kota Pekalongan tentunya diawali dari mitigasi. Mitigasi kan kita sudah ada pemetaan dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya pembentukan kelurahan tangguh bencana dan lain sebagainya. Sehingga itulah langkah-langkah yang sudah dipersiapkan di dalam antisipasi penanggulangan bencana di Kota Pekalongan. Nah, sehingga pada saat terjadi ciri-ciri akan terjadinya bencana, kewaspadaan dini dari teman-teman yang ada di kelurahan tangguh bencana itu sudah dapat menginformasikan pada kami, sehingga bisa kita ambil keputusan bagaimana harus apa segera bisa kita laksanakan di dalam penanggulangan untuk menanggulangi atau untuk mengurangi resiko korban bencana alam tersebut. Nah, tentunya di dalam penanggulangan yang di bidang kami, yaitu di bidang pencarian dan pertolongan itu. Sedangkan dari SKPD lain tentunya juga akan bersinergi di dalam penanggulangan. Tidak mungkin hanya satu sisi saja, tetapi di dalam penanggulangan itu semuanya bekerjasama, bersinergi, baik aparat pemerintah, TNI, Polri, swasta dan masyarakat. Nah, disitulah yang kita harapkan dari penanggulangan bencana itu, kita semua harus saling bahu membahu, saling bersinergi untuk agar meminimalisir resiko korban bencana alam. Himbauan kami kepada masyarakat tentunya kami berharap bagaimana sih kita bisa mengantisipasi untuk agar tidak terjadi bencana banjir. Salah satu contohnya adalah tentunya kita beberapa bulan yang lalu sebelum datangnya turun musim penghujan, kita sudah bekerja bakti untuk memperlancar arus dari saluran-saluran yang mestinya untuk jalan air, untuk lewatan air. Nah, sampai dengan saat ini pun saya berharap masih terus kita giatkan kerja bakti di beberapa kelurahan, terutama Pak Lurah beserta masyarakatnya untuk bekerjasama saling bersinergi membersihkan saluran-saluran pemigas kota atau selokan agar air yang mengalir dari arah selatan yang dari hulunya ke hilirnya itu bisa lancar semuanya. Untuk kinerja dari BPBD Kota Pekalongan sendiri dalam penanggulangan itu untuk 24 jamnya siap-siagannya gimana Pak? BPBD Kota Pekalongan bukan hanya di dalam saat-saat musim seperti ini. Di BPBD ada tim yang namanya tim reaksi cepat, yaitu kita tetap siaga 24 jam terbagi dalam 3 shift. Sehingga sewaktu-waktu ada kejadian kebencanaan, misal kalau seperti ini memang kita masih musim hujan, tetapi di luar musim hujan, contohnya ada rumah terbakar, ada rumah
kejatuhan pohon tumbang dan sebagainya, kita siap setiap saat. Itu ada petugas yang bisa diinformasikan ke call center kami. Untuk relawan-relawan sendiri di Kota Pekalongan itu per kelurahan atau gimana Pak untuk relawan BPBD itu untuk penanggulangan? Relawan di Kota Pekalongan yang semua kelurahan adalah relawan, dalam arti kita sudah terbentuk kelurahan tangguh bencana tadi. Namun secara komunitas, perkelompokan orang, kelompok masyarakat sendiri juga ada. Ada 38 kelompok komunitas yang terhimpun di Kota Pekalongan. Termasuk itu untuk penanggulangan bencana alam, ya, itu juga apa? Bisa. Untuk tidak di musim hujan ini Pak ya? Ya, bisa. Gitu. Ya, Pak, terima kasih.